Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa semua yang ada di rumah dan di Masjid Al-Isra, kita sama-sama di segmen ini akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Lutfi. Insya Allah beliau akan membahas tema buah manis keinginan yang kuat. Namun sebelum beliau ceramah, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Sementara Bapak dan Ibu bayar 30. Ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi mendapatkan bimbingan haji dari kantor Kementerian Agama Cimahi pada Selasa pagi. Dalam bimbingan haji kali ini, para calon jemaah haji dihimbau mempersiapkan fisik prima karena cuaca di Arab Saudi mencapai 48 derajat Celcius. Untuk tahun ini sebanyak 258 calon jemaah haji asal kota Cimahi akan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni mendatang. Sedangkan ada 70 calon jemaah haji yang gagal berangkat. Jadi sekitar 54 sampai 60 orang. 60 orang. Karena kan kuota Cimahi itu normalnya 548. Kurang lebih ya sekitar 60-70 orang yang bukan gagal berangkat ya. Tertunda. Tapi tertunda keberangkatannya karena terkait regulasi Saudi Arabia. Harusnya kan dulu tahun 2020. Udah tertunda 2 tahun. 20 tahun. Bapak sendiri udah nabung berapa tahun, Pak? Nabung itu dulu 2012, tahun 2012. Hal ini disebabkan pembatasan usia di atas 65 tahun oleh pemerintah Arab Saudi. Diketahui hingga kini untuk warga Cimahi yang ingin pergi haji harus menunggu selama 24 tahun karena sudah ada 12.000 warga Cimahi yang mendaftarkan diri pergi ke Tanah Suci. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pada lemes nih Bu. Boleh Ustadz pantun dulu boleh? Boleh. Haji Sulam pergi ke Karawang. Cakep. Kompak dong Pak, siap? Haji Sulam pergi ke Karawang. Cakep. Yang jawab salam Ustadz doain biar banyak uang. Amin. Baik semua guru nih. Amin, amin. Kencang banget aminnya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Jamaah, para bapak, para ibu Masjid Jami Al-Isra, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan, amin. Amin. Tidak ada kata yang paling indah. Yang pertama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah. Karena atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Amin. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam. Semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam. Yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jawab Bu. Gitu dong ada suaranya. Ketika kita mendengar nama Nabi yang mulia, maka kita harus spontan jawab dengan sholat. Siap? Siap. Ya ayyuhan Nabi. Gak kompak nih guru nih. Allah, siap?
Ya ayyuhan nabi wal kawkabu duri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu duri. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadra sultanuhal ghaibi. Mudah-mudahan hadirnya ini di ini tempat juga pemirsa semua menjadi umat baginda Nabi Muhammad Alaihi wasallam. Ibu bapak bicara tentang tema hari ini, temanya sangat menarik. Tema di pada hari ini adalah buah yang manis, keinginan yang kuat. Kodrat manusia dalam kehidupan dan menjalani kehidupan pasti ingin merasakan yang namanya buah manis, dalam arti lain sukses, betul? Apapun profesinya pasti semua keinginan ingin sukses. Ingin berbuah manis, akan tetapi kita harus sadar. Sukses, keberhasilan bukan warisan daripada orang tua, bukan pemberian instan dari Allah, tetapi harus butuh kerja keras yang nyata, totalitas untuk menggapai sebuah kesuksesan, betul? Ini saya mau tanya, ibu pingin sukses? Pingin suaminya sukses? Suka didoain kagak? Yang benar. Ini kelihatan kayaknya kagak sering-sering nih doanya ini. Doainnya tergantung guru, kayaknya tergantung ada uang apa kagaknya nih. Iya. Setiap kesuksesan harus ada usaha yang maksimal. Kodrat manusia mempunyai keinginan syahwat nafsu untuk menggapai kesuksesan. Akan tetapi ada dua cara manusia untuk menggapai sebuah kesuksesan. Ada yang tidak memperhatikan norma-norma agama, ada yang memperhatikan norma agama. Orang yang memperhatikan norma agama, Al-Quran memberikan sinyalemen. Kalau seandainya kita ingin sukses, kalau kita punya keinginan, maka dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wahai manusia, sekalian silakan, Anda punya rencana besar. Anda punya target yang super, silakan, akan tetapi kejar target itu satu dengan modal. Yang pertama, wasta'inu bisobri. Dengan apa? Sabar. Pak, kalau kita lihat ayat ini, modal pertama, kalau dibandingkan dengan logika, kenapa kaitannya sukses dengan sabar? Tapi ini Allah yang memberikan sinyalemen. Kata Allah, sabar. Kenapa? Karena untuk menggapai kesuksesan butuh gigih, butuh keuletan, butuh tahan banting. Pasti kita ada yang namanya rintang. Ini banyak yang dari kita ketika kita mengejar sesuatu, dikasih ujian biasanya langsung ciut. Betul? Langsung balik kanan, kita mah nggak ada bagian. Padahal ingat, kegagalan hari ini bukan gagal yang sesungguhnya. Kegagalan hari ini berarti kesuksesan yang tertunda. Gagal, bangkit, bangun, lari, kejar. Insya Allah kesuksesan akan ada di dalam diri kita. Sabar yang utama. Ada satu alat yang namanya besi, Bu. Bu, besi kalau dipukul sekali, 2 kali, 3 kali bengkok. Tetapi kalau besi dipukul sekali, 2 kali, bahkan bertubi-tubi, bengkoknya bisa jadi seni, bisa jadi keris. Saya mau tanya, besi sama keris mahal mana? Keris. Besi sama keris mahal? Keris.
keris. Artinya orang yang dapat ujian bertubi-tubi seakan-akan tidak ada kebaikan menerpanya, itu sedang diproses, itu sedang digodok. Sehingga apa? Kita mencapai naik derajat kesuksesan yang tinggi. Mudah-mudahan semuanya di sini menjadi keris, amin. Jangan lu masih manusia gimana? Ini mau jadi keris Ustaz, ini gimana ini? Saya juga bingung, iya semua amin. Ini kesabaran yang utama, makanya ulama mengatakan sabar itu terbagi 3. Satu, ada sabrun alal musibah. Ketika kita mendapat ujian sabar. Kul inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita ujian sadar dari Allah dan kita yang menguasai Allah, maka rasa kesakitan, rasa ingin memiliki tidak ada. Betul? Yang kedua, sabar dalam apa? Sabrun ala ta'at. Dalam hal ketaatan pun kita dituntut sabar. Kenapa? Dalam surat Al-Asri, wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Karena susah mengendalikan sabar. Kadang-kadang kita susah untuk mengendalikan sabar. Maka sabar di dalam Al-Quran. Yang kedua sabar ikhtiar. Yang kedua adalah bisolat. Dengan solat kejar kesuksesan. Dengan sabar dan solat. Insya Allah mudah-mudahan apa keinginan kita. Apa yang kita perjuangkan dengan 2 modal tadi. Kita semua mendapat kesuksesan. Dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ini guru kita udah berdiri mulu ini. Kodenya udah selesai ini. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa pemaparan beliau. Paham Bu? Insya Ustadz, dari apa yang Ustadz sampaikan terlihat ibu-ibu, bapak-bapak ini mau ada yang bertanya kayaknya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada. Oke, boleh Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi mau wabarakatuh. Wabarakatuh. Kalau berbuah manis tanpa keinginan kuat, apakah itu hoki ya Ustaz? Makasih Ustaz. Baik. Ustaz, Silahkan Guru. jawab. Ya. Buah manis tapi bukan keinginan. Ini artinya kita kembali. Kita diberikan aturan takdir dari Allah ketika apa? 4 bulan dalam kandungan, takdir kita sudah Allah tuliskan. Makanya kalau seandainya bukan keinginan kita, tapi Allah memberikan bukan keinginan kita. Suksesnya bukan di bidang yang kita geluti. Karena memang Allah sudah menakdirkan kita itu mendapat bagian tersebut. Akan tetapi kalau seandainya kita nggak punya bagian, tapi kita punya keinginan, kita kejar sungguh-sungguh, usaha dengan doa. Baginda Nabi mengatakan, la yaruddul qadha illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah doa. Tidak ada yang bisa merubah qadha takdir Allah kecuali dengan doa. Usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha kosong. Begitu mungkin Ibu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita yang telah memaparkan, begitupun menjawab pertanyaan ibu kita. Sehingga mudah-mudahan mewakili daripada pertanyaan-pertanyaan para jamaah semua di luar. Terima kasih guru kita yang mulia. Insya Allah, Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Fatullah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.